wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Ada satu orang di antara kita mungkin tahajudnya 10 rakaat tiap malam, duhanya 12 rakaat tiap pagi, baca Al-Qur'annya one day one juz, satu hari satu juz, malamnya one night one juz, satu malam satu juz. Ada satu orang di antara kita puasa Senin Kemisnya dia laksanakan dengan istiqomah. Tak cukup dengan puasa Senin Kemis, dia tambah dengan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Bahkan dia tambah dengan puasa sunnah-sunnah lainnya. Suaminya tak pernah tertinggal sholat 5 waktu berjamaah bersama imam. Istrinya menutup aurat secara sempurna. Anak-anaknya dipondokkan di pondok hafiz dan hafizah Quran. Tiap pagi berinfak dan mulutnya tak pernah menggunjing orang lain. Ibadah terjaga, sholat terjaga, tahajud terjaga, anak, suami, istri terjaga, mulut, infak terjaga secara sempurna. Akan tetapi dia tinggalkan orang tua, jarang menjenguk orang tua, dia remehkan nasihat orang tua, dia bentak-bentak orang tua, dia langgar kepercayaan orang tua. Maka anak seperti ini seluruh amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika ada salah satu orang di antara kita yang pandai merawat orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya tak memiliki uang, dia kasihkan uang. Ketika orang tuanya tak memiliki rumah, dia bikinkan rumah. Ketika orang tuanya sakit, dia rawat, dia jaga. Akan tetapi dia tinggalkan perintah Allah, dia laksanakan seluruh larangan Allah. Maka anak yang seperti ini seluruh amalnya juga ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka antara wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai' wa bil walidaini ihsana harus berjalan dengan selaras. Antara menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, dan birrul walidain harus berjalan beriringan. Jangan-jangan inilah yang menyebabkan amal-amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat juga, kita puasa, kita ngaji, kita dengarkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita dengarkan ceramah, bahkan kita yang berceramah, akan tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, anak-anakku, ayah ibu kita mungkin tak sepandai kita. Ayah ibu kita mungkin tak sepandai kita membaca Al-Quran. Ayah ibu kita tak sepandai kita menghafal Al-Quran. Akan tetapi dia dapat menyekolahkan kita mungkin kelak sampai lulus S1, S2, S3. Bahkan ada orang tua yang dapat memondokkan anaknya sampai lulus hafiz dan hafizul Al-Quran, dengan tujuan agar kehidupan kita lebih baik dari kehidupan mereka. Akan tetapi apa yang masih membuat kita jarang menjenguk mereka? Apa yang masih membuat kita membentak perkataan mereka? Apa yang masih membuat kita meremehkan nasihat-nasihat mereka? Pantas ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas hafalan kita sulit di kelas. Pantas rezeki kita seret. Karena apa? Karena hubungan kita dengan orang tua rusak selama ini. Anak-anakku, belum terlambat, masih ada kesempatan. Yang jauh, telepon, kabari mereka, minta maaf mereka, minta ridhonya. Yang dekat, kunjungi mereka, cium tangannya, peluk badannya, lalu minta ridho kepada mereka. Yang Allah takdirkan orang tuanya telah diambil terlebih dahulu, doakan mereka tiap hari, kirimkan Al-Fatihah, kunjungi makamnya. Imam Syafi'i berkata, manusia bodoh, manusia zalim, kau tak tahu jika orang tua kalian berdoa di satu malam, doanya hanya sekali, malamnya hanya sekali, sudah cukup membuat kalian berkah dunia akhirat. Akan tetapi mengapa begitu banyak doa yang orang tua kalian
doa-doa orang tua kalian yang orang tua kalian aturkan untuk kalian tidak berdampak sama sekali terhadap kalian. Karena apa? Karena begitu banyak perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita yang rusak hatinya. Ma'asyiral hadirin, demi Allah, kita butuh keberkahan doa mereka. Kita butuh keberkahan doa-doa mereka. Kalau seandainya kita tak dapat membuat mereka bahagia, kalau seandainya kita tak dapat membuat mereka tersenyum, jangan sekali-kali membuat mereka bersedih. Jangan sekali-kali membuat orang tua kita menangis karena ulah kita. Demi Allah, kita butuh mereka. Kita hanya punya orang tua kandung satu. Tak ada orang tua kandung kedua. Tak ada pengganti bagi orang tua kita. Mumpung beliau masih ada, mumpung beliau masih sehat, gunakan untuk berbakti padanya. Masih banyak di luar sana yang ingin melihat wajah orang tuanya walaupun sedetik. Jangan sampai di usia kita 13 tahun, 20 tahun ditemani orang tua dari usia baru lahir sampai sekarang kita meremehkan orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.